Bobby menyerah, dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. Aku mohon tolong kembalikan Mira dan jangan ganggu keluargaku. Bobby lalu mengembuskan napas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar, tenggorokannya juga kering. Namun saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar dia bisa masuk ke alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. Aku harus kualat. Ya, aku harus kualat. Dengan begitu, penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib. Yang menjadi pertanyaan di benak Bobby adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi. Tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Kualat Gunung Pulau Sari 2. Cerita ini ditulis di Kumparan Plus oleh Mbah Ngesot. Buat kalian yang belum nonton bagian satunya, Kang Slamet saranin untuk nonton terlebih dahulu agar kalian tahu alur ceritanya. Karena cerita ini adalah lanjutan dari cerita Kualat Gunung Pulau Sari tentang Om Bobby menyelamatkan Mira yang dinikahi genderuwo. Untuk link bagian satunya sudah Kang Slamet taruh di deskripsi ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kualat Gunung Pulau Sari 2. Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan kepada ibunya Mira kalau ia tahu Mira hilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakan. Di situasi seperti itu dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Pulau Sari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik Gunung Pulau Sari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah semua akses ke sana sudah ditutup karena longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitaran gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan. Mulai dari tenda, dom, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil dan alat-alat lain. Semua sudah kukemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk jaga-jaga. Ada apa ya Om? Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira. Pintaku Ori gelagapan. Mungkin bingung mau ngomong apa. Anak saya nggak akan saya biarkan naik ke gunung itu lagi. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu bapaknya Ori. Anak bapak harus bertanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya? Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. Maaf Om, aku gak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira gak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin. Ujar Ori. Dia duduk di hadapanku.
Bullshit. Aku nggak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin. Mira pasti masih hidup. Terserah Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang nggak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, ku gorok lehermu, ancamannya sambil mengacungkan golok. Aku mengembuskan napas berat. Ku lepas genggamanku lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup. Dan akan aku buktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat, Om. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun mah. Ku guncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat, Pak? Iya, bangun. Kedua matanya masih terpincing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa berhasil membawa tantemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tidur pulas. Berapa hari, Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari. Hati-hati, Pak. Pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam 1 dini hari. Segera ku raih tas ransel dan senapan angin. Juga topi koboi yang langsung ku kenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah ku modif sedemikian rupa. Tadi siang aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak akan ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motorku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkukuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkur babi. Dengan panik ku arahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. Om, seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira! Mira! Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya, di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku mematung. Beberapa kali ku tembakkan senapan angin ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti keram dan tak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanyaku parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan. Bobby terkapar tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur. Topi koboinya hilang entah kemana. Senapannya tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobby sadar, dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi.
Tiba-tiba sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar ini. Kelopak mata Bobby bergerak. Dalam satu hentakan kedua matanya membelalak. Bobby menarik napas dalam-dalam seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian napasnya terengah-engah. Telinganya berdengung hebat. Ia mengerang-erang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Semakin lama telinganya berdengung semakin keras. Bobby berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya, lalu menyiram telinganya sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda. Bobby kembali berbaring. Dia menatap dahan-dahan pohon yang rindang, tapi tatapan itu kosong. Bobby masih bingung dengan apa yang telah dialaminya. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia penguasa Gunung Pulau Sari? Tak lama kemudian terdengar suara sesuatu yang mendekat dari balik semak-semak. Bobby dengan sigap meraih senapannya. Sebenarnya senapan itu sudah kehabisan peluru, tapi setidaknya Bobby bisa menggunakannya untuk memukul kepala babi hutan. Siapa kamu? Tanya Bobby sambil tetap waspada. Dari balik semak-semak muncul seorang anak laki-laki yang umurnya kisaran 9 tahun. Dia menjinjing 5 botol air yang kosong. Pakaiannya kumal. Wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. Fatih, kata anak kecil itu dengan suara pelan. Fatih. Bobby mengulang jawaban si anak kecil. Kenapa kamu ada di sini? Aku penjual air minum buat para pendaki dan aku tersesat. Aku nemuin banyak mayat pendaki di sana, Om, kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. Antar aku ke sana. Aku lapar, Om. Anak itu mendongak menatap wajah Bobby. Bobby pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. Ini, makan dulu. Jangan khawatir, kita pasti keluar dari gunung ini. Tapi sebelum itu aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung ini. Namanya Mira, bukan? Tanya anak kecil itu sambil mengunyah biskuit. Bobby terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia. Di mana dia sekarang? Tadi malam aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget. Fatih mengambil kembali sekeping biskuit dari dalam kemasan. Iya, kamu ketemu sama Mira di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini. Nada bicara Bobby meninggi. Dia tak sabar ingin segera menemukan Mira. Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira gak sendirian. Dia sama suaminya. Hah? Suami? Bobby mengerutkan dahi. Bobby curiga. Jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. Miranya sudah tua atau masih muda? Masih muda, Om. Bobby mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. Apa wajahnya seperti ini? Iya, betul. Itu Mbak Mira. Tolong ingat-ingat lagi. Semalam kamu ketemu dia di mana? Fatih berhenti mengunyah, matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingat tempat semalam. Oh, iya. Aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu. Kalau nggak salah, lokasinya di sebelah sana. Fatih menuju ke sebuah arah. Ayo kita ke sana sekarang. Bobby memegang lengan anak itu. Kini dalam pencariannya Bobby tidak sendirian. Dia ditemani Fatih, anak kecil si penjual air yang juga tersesat di Gunung Pulau Sari. Mereka terus berjalan menembus semak belukar.
Sesekali Bobby menebas pohon-pohon kecil yang rantingnya menghalangi jalan. Kamu yakin jalannya ke arah sini? Iya om, seingatku ke sini. Tapi ini semak belukar, Fatih. Tiba-tiba Fatih menghilang. Bobby menoleh ke segala arah, mencari keberadaan anak itu. Om, Fatih sudah ada di atas dahan pohon besar. Wujudnya berubah, ia telanjang bulat. Tubuhnya putih semua. Matanya besar dan juga bertaring. Sini main om. Melihat kejadian itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba. Hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulau Sari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya agar dapat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby mendapatkan sinyal. Ia coba menghubungi nomor telepon istrinya namun tidak aktif. Lalu ia coba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone dan power bank di dekat pintu tenda dom agar sinyalnya stabil. Tak lama kemudian istrinya Bobby mengangkat telepon itu. Halo? Halo Ma, ini Papa. Kamu baik-baik aja kan? Papa? Iya, ini aku Ma. Gimana kandungan kamu? Baik-baik aja kan? Pah, bukannya 2 hari lalu Papa udah pulang dari gunung? Tanya istrinya Bobby dengan nada bicara seperti orang yang sedang kebingungan. Jelas saja Bobby kaget mendengar pernyataan istrinya. Aku belum pulang Ma, aku masih di gunung. Aktifkan smartphone kamu, kita video call. Tak lama berselang Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan kadang buffering. Ini aku Ma, lihat aku masih di gunung. Astagfirullah Pak. Terus yang sekarang di rumah sama aku siapa? Kamu tenang Ma, jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang? Di kamarku Pak, lagi tidur. Coba kamu ke kamar, Papa mau lihat. Aku takut Pak. Wanita itu malah menangis. Kamu jangan nangis Ma, nanti dia bangun. Coba Papa mau lihat sosok laki-laki itu Ma, pinta Bobby. Layar di smartphone-nya Bobby bergerak tidak stabil. Istrinya Bobby melangkah perlahan ke kamarnya sambil mengarahkan kamera ke depan. Aku takut Pak. Jangan berisik Ma. Bobby tetap fokus ke layar smartphone. Dari layar smartphone itu Bobby melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tertidur pulas. Itu Pak, bisik istrinya. Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai wajah Bobby. Kamu tenang Ma, Papa mau minta bantuan Ustadz buat usir makhluk gaib itu, ujar Bobby. Wanita itu mengarahkan kembali kamera ke wajahnya sendiri. Aku harus bagaimana sekarang Pak? Tanya wanita itu sambil menangis kecil. Belum sempat Bobby menjawab, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. Ma, lari Ma, teriak Bobby. Seketika video call itu terputus seperti ada yang memukul smartphone istrinya Bobby. Ma. Ia coba menghubungi kembali istrinya tapi tidak bisa. Nomor istrinya tidak aktif. Dia coba menghubungi telepon rumah tapi tidak ada yang mengangkatnya. Bangsat! Bobby marah, napasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda menerobos hujan yang begitu lebat. Bobby mendongak ke langit-langit sambil berteriak.
Bangsat kalian semua. Kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku. Tak lama setelah Bobby berteriak, petir menyambar sebatang pohon yang dekat sekali dari tempat Bobby berdiri. Ia pun terpental jauh, tubuhnya menabrak batang pohon sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali dedemit yang bergelantungan. Dari tadi kawanan dedemit itu memperhatikan Bobby yang sedang marah-marah. Keesokan paginya seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun mengguncangkan bahu Bobby. Mas, kata wanita itu. Perlahan Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar ia melihat seorang wanita berambut hitam sebahu sedang memperhatikan Bobby. Astaga! Bobby terperanjak kaget, dia menjauh dari wanita asing itu. Setan kau ya? Hah? Setan? Bukan mas, saya orang hilang. Akhirnya saya ketemu manusia di gunung ini. Tolongin saya mas, bawa saya keluar dari gunung ini. Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam, dia sangat waspada terhadap wanita asing di depannya itu. Masih gak percaya kalau aku manusia? Wanita itu berdiri lalu menghentak-hentakan kakinya. Tuh, lihat, kakiku gak ngabang kan? Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda lalu kembali dengan membawa senapannya. Ada pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu. Mirip seperti senapan tentara Jepang. Ampun mas, sumpah saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini. Dan teman-teman saya semuanya mati. Wanita itu melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya. Padahal Bobby hanya menggeretak wanita itu. Siapa nama kamu? Ajeng mas. Balik badan, pinta Bobby sambil menggerakkan senapannya. Ampun mas, jangan bunuh saya. Wanita itu malah menangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu, ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tendanya, dia merobohkan tenda dom lalu memasukkan kembali ke dalam ransel. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku, kata Bobby sambil terus membereskan peralatan kemahnya. Aku ikut mas. Gak bisa, aku gak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain saja. Bobby menggendong ranselnya lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. Pokoknya aku ikut. Aku takut sendirian. Bobby tidak menanggapi wanita yang sedang mengikutinya dari belakang. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tidak ada pilihan bagi Bobby. Dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan pulang. Sesekali Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya tidak ada sinyal. Smartphone itu ia acungkan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya semalam. Bobby masih sibuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi istrinya di rumah. Sayangnya smartphone Bobby mulai kehabisan daya baterai dan mati seketika. Bobby berdecak kesal. Dia merogoh powerbank dari dalam ranselnya dan ternyata powerbank itu juga sudah kehabisan daya. Kamu bawa HP? Bobby menghentikan langkahnya, dia menoleh kepada Ajeng. Bawa, tapi baterainya habis. Ajeng mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Bobby menggelengkan kepala, tak ada cara untuk menghubungi istrinya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana? Sudah aku bilang kalau aku mau cari keponakanku. Mas yakin dia masih hidup? Bertahan hidup di hutan gak mudah. Lalu kenapa kau masih hidup? Tanya Bobby sambil terus berjalan. Aku bisa berburu. Selama tersesat di gunung ini, aku makan hewan apapun yang kujumpai, termasuk monyet.
Jorok kau makan monyet. Daripada mati kelaparan. Bobby menghentikan langkahnya. Shh, berhenti. Ada apa? Ajeng penasaran. Bobby melihat ada bekas telapak kaki di atas lumpur. Tapak itu mengarah ke sebelah kanan. Dengan hati-hati Bobby dan Ajeng mengikuti tapak itu. Dari ukurannya bekas telapak kaki itu pasti milik orang dewasa. Ada orang ya? Jangan banyak tanya. Desis Bobby sambil menoleh dengan kesal pada Ajeng. Semakin mereka mengikuti bekas telapak kaki itu, semakin terdengar sayup-sayup suara keramaian. Kau dengar itu? Iya, itu pasti petugas tim SAR. Asyik, kita selamat. Ajeng sumringah, dia tidak sabar ingin cepat keluar dari gunung ini. Jangan gegabah, kita cek dulu. Dengan sangat hati-hati mereka kembali mengikuti tapak kaki itu. Saat Bobby menyibakkan sebuah daun besar, dari sana ia melihat ada pasar yang ramai pengunjung. Ada pasar? Hah? Di tengah hutan seperti ini ada pasar? Ajeng terheran-heran sambil mengerutkan dahi. Kemudian Ajeng ikut mengintip dari balik daun besar. Seketika Ajeng terkejut, di pasar itu dia melihat ada 3 orang temannya yang sudah mati. Mereka sedang bertransaksi di pasar misterius itu. Dengan raut wajah ketakutan, Ajeng bersembunyi lagi di belakang Bobby. Kenapa? Ada teman saya yang udah mati, Mas. Itu pasar setan. Dan saat Bobby mengintip kembali, pandangannya terhalang oleh sebuah kaki. Ternyata ada seseorang yang berdiri di hadapan Bobby. Tapi anehnya kaki itu hanya ada 1. Mas, lihat Mas. Ajeng menepuk pundak Bobby sambil menunjuk ke atas. Saat Bobby mendongak, dilihatnya ada sebuah kaki yang menjulang tinggi entah berapa meter. Kaki itu hanya 1 dan tanpa tubuh. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi tingginya tak wajar. Lari! Teriak Bobby. Ajeng pun lari sekuat tenaga, sedangkan Bobby mengikutinya dari belakang. Bobby merasa mereka sudah jauh dari pasar setan itu, tapi anehnya mereka malah balik lagi ke tempat semula. Bobby kesal, dia sudah bosan dipermainkan seperti ini. Dia malah sengaja lari ke tengah-tengah keramaian pasar sambil menenteng senapannya. Mas, jangan Mas! Teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby sekarang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Napas Bobby terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bobby heran kenapa siang bolong seperti ini ada pasar setan. Kalian dengarkan ini. Aku tidak takut sama kalian. Bobby meracau, tapi orang-orang di pasar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Bobby menyentuh salah seorang lelaki yang sedang berdiri di dekatnya. Dan ternyata Bobby tidak dapat menyentuh lelaki itu. Tubuh lelaki itu membias seperti embun. Bobby lalu menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ternyata orang-orang itu juga tidak dapat Bobby sentuh. Bobby menyerah, dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. Aku mohon tolong kembalikan Mira. Dan jangan ganggu keluargaku. Bobby merengek di tengah keramaian pasar setan. Dan saat itu juga dari kejauhan Bobby melihat sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bobby ingat kalau wanita itu yang pernah ia jumpai beberapa hari lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang sedang berdiri menatap Bobby. Mira tersenyum, tapi wajahnya pucat seperti orang yang sudah mati. Mira. Tanpa pikir panjang lagi, Bobby lari menghampiri Mira. Namun saat ia akan menyentuh lengan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok wanita berpakaian kerajaan itu hilang entah kemana. Keramaian pasar juga lenyap begitu saja. Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu. Sedangkan Ajeng masih berdiri di kejauhan sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Mira! Mira!
Bobby berteriak ke segala arah mencari Mira. Tapi Mira tak menampakkan wujud lagi. Mas, kita dipermainkan setan. Ayo pergi dari sini. Bobby pun menyerah. Ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanya jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang tergeletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana lagi? Sudah kubilang aku mau cari Mira. Iya, tapi kemana? Aku tidak tahu. Bobby berhenti. Dia membalikkan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. Sudah kubilang jangan ikuti aku. Aku gak mau ada beban, bentak Bobby. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan tertunduk. Bobby melangkah kembali. Kali ini ia mempercepat langkahnya. Ajeng tergopoh-gopoh mengejarnya dari belakang. Sampai sore mereka malah semakin tersesat di tengah hutan. Bobby kelelahan, persediaan makanannya sudah habis. Ia duduk di bawah pohon sambil memeriksa ranselnya, mencari-cari sisa makanan. Aku udah kehabisan makanan. Air juga habis. Aku ada air minum nih. Ajeng merogos botol air minum dari dalam tasnya. Ia kemudian menyerahkan botol itu pada Bobby. Dari mana kau dapat air ini? Itu air hujan, Mas. Nama kamu siapa sih, Mas? Bobby. Ajeng mengangguk-angguk. Tak lama kemudian terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun perlahan mendekat, membuat suasana menjadi mendung. Sepertinya akan hujan. Kita bikin tenda di sini saja. Bobby bangkit lalu mengeluarkan tenda dom miliknya. Tak sengaja Ajeng melihat seekor ular sanca yang melintas dari balik semak-semak. Wanita itu pun dengan sigap mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mendekati ular itu pelan-pelan. Kamu mau apa? Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Ajeng. Ada makanan, Mas. Tanpa ancang-ancang lagi, Ajeng memegang kepala ular sanca itu lalu memotongnya. Tubuhnya sempat dililit tapi Ajeng berhasil melepaskan diri. Malam itu ternyata hujan tak kunjung turun. Ajeng membakar potongan ular sanca hasil buruannya tadi sore. Sementara Bobby tidak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus makan ular. Enak, Mas, cobain deh. Ajeng menyodorkan sepotong daging ular kepada Bobby. Kamu saja, aku tidak biasa makan ular, jawab Bobby. Ia melamun, tatap matanya kosong memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. Ya sudah kalau nggak mau. Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut tapi unggun dibiarkan menyala. Bobby dan Ajeng masuk ke dalam tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun tengah malam entah jam berapa ada bayangan seorang lelaki yang melintasi tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang membuat suara berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seseorang di luar tenda. Buru-buru ia meraih senapannya dengan hati-hati. Dia mengintip dari celah pintu tenda. Di luar Bobby melihat ada lelaki yang sangat ia kenal. Itu adalah Eldi. Dia berdiri tepat di depan tenda. Eldi? Om, tolongin Mira, Om, kata Eldi. Raut wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari dalam tenda. Mira, di mana dia? Di sana, Om. Eldi menunjuk ke barat. Ayo antar aku, pinta Bobby sambil merogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tidak curiga sedikit pun pada Eldi. Bobby kira Eldi memang masih hidup. Padahal si Eldi ini sudah meninggal. Bobby mengikuti Eldi dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang asing bagi Bobby. Ini masih di tengah hutan.
Banyak pohon-pohon besar di sekeliling Bobby. Di sana, Om. Tunjuk LD ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua mati mengenaskan. Matanya melotot dan lidahnya terjulur. Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan di mana Mira? Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh kepada LD. Tampak wujud LD yang sangat menyeramkan. Kepalanya hanya sisa sepotong, lidahnya menjulur keluar. Darahnya juga tercecer ke tubuhnya. Bobby terkejut dan langsung lari tunggang langgang tanpa arah. Sementara itu di dalam tenda ada yang memeluk tubuh Ajeng. Wanita itu pun bangun. Dia membalikkan badan dengan mata terpincing. Ia melihat Bobby sedang memeluknya. Kamu bangun. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin meringsut mendekatinya. Jangan, Mas. Kamu kedinginan kan? Tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu. Namun keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang menyerupai Bobby. Ajeng pun pasrah begitu saja demi itu meniduri Ajeng. Bobby kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang menyerupai LD. Sampai esok pagi Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu. Dia terus berteriak memanggil nama Ajeng namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. Ajeng! Ajeng! Teriaknya memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin lemah. Dari kemarin dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. Tiba-tiba Bobby mendengar lirik suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau ia arahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi. Ampun, Nyai. Bobby meruncingkan daun telinganya dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Semakin Bobby melangkah ke arah barat, suara itu semakin terdengar jelas. Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari balik semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu kacau sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan. Ia mengenakan kain jari dan berbaju kebaya yang sudah usang. Warnanya juga pudar. Nenek itu menyadari kalau ada seseorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya lalu menoleh ke arah Bobby. Seketika saja Bobby mengarahkan moncong senapan ke wajah nenek itu. Jangan mendekat, ancam Bobby. Namun tatapan nenek itu kosong. Seolah tak memedulikan Bobby, dia justru meminta ampun kepada seseorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah sebab nenek itu terus mendekat ke arahnya. Semua orang di gunung ini kualat, kata nenek itu. Dia adalah Nyi Amah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Pulau Sari. Nyi Amah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Pulau Sari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidaklah berbahaya. Kualat? Kualat kenapa? Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri, bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah mengancam. Tapi Bobby tidak menimpali apapun.
Nyai Ratu Gunung ini marah. Nenek tahu di mana Mira? Keponakan saya hilang di gunung ini. Tanya Bobby. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa cekikikan. Mira, dia ada di alam gaib. Kalau begitu, saya mau masuk ke alam gaib. Bagaimana caranya? Tanya Bobby. Seketika raut wajah Nyi Ama menjadi muram. Dia menggelengkan kepala sambil balik badan. Ia lalu pergi dari hadapan Bobby. Bobby mengejar Nyi Ama, tapi wanita tua itu tak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Ama memohon ampun kepada Nyai penguasa Gunung Pulosari. Setelah cukup jauh mengikuti nenek itu, akhirnya Bobby menyerah. Dia pun membiarkan Nyi Ama pergi begitu saja. Bobby mendongak ke atas pohon. Di dahan-dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergelantungan. Bobby lalu mengembuskan napas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar, tenggorokannya juga kering. Namun saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar dia bisa masuk ke alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. Aku harus kualat. Ya, aku harus kualat. Dengan begitu, penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib. Yang menjadi pertanyaan di benak Bobby adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. Curug Putri. Gumam Bobby teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyi Ama. Dia harus mencari lokasi curug itu, tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaan bermunculan di benak Bobby. Dia pun mendongak ke langit. Di atas sana Bobby melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat. Setahu Bobby kalau burung terbang berkoloni seperti itu pasti mereka sedang menuju sumber air. Dengan sisa tenaga yang ada, Bobby pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobby berhasil. Tepat sebelum matahari terbenam, Bobby tiba di Curug Putri. Dia pun mandi dan minum di curug itu tanpa ragu-ragu lagi. Bobby sengaja buang hajat di sana. Anehnya setelah dia buang hajat tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dia sempat berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu. Namun usaha Bobby nihil. Tak ada demit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri ada sebuah saung kecil. Bobby berbaring di saung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib. Tak terasa Bobby ketiduran di saung itu. Namun saat bangun, Bobby mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan gaib. Dia melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang. Suasananya seperti di zaman kerajaan. Di sana Bobby juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang. Ia meraba lehernya. Ada tali yang melingkar di sana. Tak lama kemudian, tali itu ditarik paksa oleh seseorang. Ia memegangi ikatan tali di lehernya. Bobby tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia diseret melewati kerumunan orang dan saat itulah mata Bobby melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun sedangkan sosok yang menyerupai Bobby masih tertidur pulas. Tidurnya aneh lantaran liurnya banyak sekali sampai-sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun mengguncangkan punggung lelaki itu. Mas, bangun, udah siang. Lelaki itu bangun, kedua matanya merah sekali. Kamu sakit mata, Mas? Enggak kok. Ayo, kita harus cari keponakanmu lagi, Mas. Dan kita harus keluar dari gunung ini. Sosok lelaki itu bangkit layaknya Bobby. Dia pun dengan apik membereskan kembali tenda dom, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi bukan untuk mencari Mira.
Demit yang menyerupai Bobby itu punya maksud tersendiri. Malangnya, Ajeng dia diikuti demit berotak mesum. Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobby. Walaupun tingkah lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak menaruh curiga. Kadang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobby. Tapi sesekali suaranya mirip kembali seperti Bobby. Di tengah perjalanan Ajeng menemukan jasad ketiga temannya terkapar di atas semak-semak. Jasad itu sudah membusuk. Tubuh mereka sedang digerogoti belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Pulosari. Dari kawah itu biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit. Termasuk Ajeng dan 3 orang temannya. Sialnya 3 orang teman Ajeng itu tergelincir, mereka mati terbentur bebatuan. Namun saat Ajeng turun ke daerah kawah, ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana. Seperti ada yang mencuri mereka. Semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini, dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya. 1 orang perempuan dan 2 lelaki yang tak lain adalah teman sekampus Ajeng. Mereka temanmu? Iya, Mas. Ajeng masih menangis meratapi teman-temannya. Kasihan ya mereka. Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit, dia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya itu di gunung ini. Sosok menyerupai Bobby itu kemudian membantu Ajeng dengan cepat. Ia menggali 3 buah lubang. Sudah selesai nih, kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah seketika terheran-heran melihat 3 lubang yang digali dengan sangat cepat. Cepat banget, Mas. Ya, aku kan laki-laki, timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur ketiga jasad temannya. Dia lalu berdoa di atas kuburan teman-temannya, sementara sosok lelaki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri. Malam ini kita berkemah di sini aja. Terserah kamu, Mas, timpal Ajeng. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya. Demit berotak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar, dia tidur dengan nyenyak. Tengah malam tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobby itu tidak ada di tenda. Di luar tenda malam itu bulan sedang bersinar terang, sehingga dari dalam tenda Ajeng dapat melihat bayangan lelaki. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya lalu mengintip dari celah pintu tenda. Di luar sana Ajeng melihat sosok Bobby yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencabik-cabik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobby itu menoleh ke Ajeng, kedua matanya merah menyala. Mulutnya penuh bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobby. Pantas saja tingkahnya aneh. Napas Ajeng terengah-engah, keringat pun mulai membasahi dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekat ke arah tenda. Tapi semakin mendekat bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda. Ia kemudian lari sekuat tenaga. Ia menerjang belukar yang menghalangi jalannya.
Bahunya berdarah tergores ranting yang tajam. Ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengejarnya. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini suara raungan itu seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya. Ketika Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon itu. Darah mengalir keluar dari kepalanya dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu, kukunya panjang berwarna hitam pekat. Taringnya menjulur hingga ke perut dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi dia tidak sanggup. Suaranya seakan hilang begitu saja. Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati sekarang juga. Genderuwo itu berhenti menjilati darah. Pandangannya lurus ke depan seperti ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian genderuwo itu kabur. Dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan. Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Entah siapa, Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi dengan Bobby. Dia dibawa ke sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni. Para dayang itu juga beraroma harum sekali. Bobby tidak pernah mencium aroma seharum itu. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya. Kedua tangan Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar dia tetap bisa bernafas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentakkan secara mendadak membuat tubuh Bobby terpental. Ia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di singgasana sambil tersenyum. Ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby. Segera Bobby meraih topinya itu, kemudian wanita itu menengadahkan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu. Ia lalu berjalan mendekati Bobby. Dua orang pengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga Bobby tahu kalau dia akan dipenggal. Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi dari gunung ini, kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu. Sesaat sebelum pedang menebas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan para pengawalnya terpental ke belakang. Seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby, lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun, Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti. Di dalam keraton itu Bobby hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-porandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itulah Bobby melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tidak sadarkan diri. Bobby menengadahkan kedua lengannya. Tubuh Mira perlahan melayang mendekat ke arah Bobby. Mira pun jatuh ke pangkuannya. Tepat di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong Mira. Bobby masih membopong Mira, senapanya diselendangkan. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu.
Dan tak lama berselang Mira tiba-tiba siuman. Bobby pun menyenderkan keponakannya itu di bawah pohon besar. Mira! Bobby memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemas, tatapannya kosong. Dia seperti orang yang sangat kehilangan akal. Dan saat itu juga dahan-dahan pohon bergetar seperti ada yang mengguncangkannya. Bobby mendongak, dia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Itu tak lain adalah suaminya Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Buru-buru Bobby membopong Mira lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk itu meraung lalu mengayunkan tangan kirinya hendak menghantam Bobby. Bukannya membuat Bobby terpental, tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Maklum, dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan Ratu Gunung Pulau Sari. Makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan, lalu Bobby menghentakkan kaki kanannya. Dan seketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa berbicara apapun. Sini, Om bantu. Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan walau masih harus dipapah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia sempat memikirkan Ajeng. Entah bagaimana nasib wanita itu. Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuan dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan itu berharap ada mobil yang melintas. Tak lama berselang dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun numpang ke mobil pickup itu. Ternyata mobil yang ditumpangi Bobby berbeda tujuan. Ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam. Di hotel itu ia sempat menghubungi istrinya dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demit yang menyerupai dirinya sudah pergi. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki Gunung Pulau Sari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha beberapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di Gunung Pulau Sari. Suha bersama 3 orang santrinya mendaki gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam. Tak butuh waktu lama bagi Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu dia mendengar wanita yang berteriak minta tolong. Suha melihat Ajeng sedang dijilati oleh genderuwo. Kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci yang membuat Demit lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana. Setelah 2 hari tinggal bersama keluarga Suha, Ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya. Begitulah kisah sederhana dari kualat Gunung Pulau Sari. Setiap orang yang naik gunung haruslah menjaga sikap dan perkataan sebab kita tak hidup sendirian. Ada makhluk gaib yang tak kasat mata dan mereka ada di sekeliling kita. Selesai. Terima kasih buat Mbah Ngesot yang sudah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.